Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jika kita bertanya bagaimana alam semesta ini terbentuk, maka jawaban yang paling sering kita dengar adalah alam semesta terbentuk sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu lewat sebuah proses yang disebut dengan ledakan besar atau Big Bang, di mana pada awalnya alam semesta itu berkumpul pada satu titik kecil yang sangat padat dan panas, lalu meledak dengan kecepatan yang dahsyat dan kemudian mengembang hingga terbentuklah alam semesta seperti yang kita lihat sekarang ini. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan dan sekaligus seorang biarawan Katolik yang bernama George Lemaitre. Kemudian teori ini semakin populer setelah ditemukannya teleskop Hubble, yang mana alam semesta ketika diamati dengan teleskop ini ternyata jaraknya saling menjauh satu sama lain. Nah, jika benda-benda di alam semesta ini ternyata saling menjauh satu sama lain, bahkan dengan kecepatan yang terus meningkat, maka dahulu benda-benda tersebut pernah berkumpul pada satu titik, kemudian meledak dan terus mengembang hingga sekarang ini. Itulah bukti paling meyakinkan akan kebenaran teori Big Bang ini. Kemudian, jika alam semesta terbentuk melalui ledakan besar yang disebut Big Bang, terus pertanyaannya, kira-kira makhluk apakah yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan? Kalau pertanyaannya demikian, maka pertanyaan ini bukan wilayahnya ilmu pengetahuan, akan tetapi sudah masuk wilayah keimanan atau agama. Nah, video ini akan membahas tentang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan dari sudut pandang agama Islam. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya. Ada banyak pendapat mengenai makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nur Muhammad atau cahaya Nabi Muhammad. Sebagian ulama yang lain berpendapat makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Qalam atau pena. Pendapat lain mengatakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah air. Lalu ada juga yang berpendapat makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah arsy atau singgasana Tuhan. Nah, dari keempat pendapat ini, mari kita lihat dalil atau argumen masing-masing dari pendapat tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nur Muhammad. Pendapat ini kebanyakan dipercayai oleh golongan kaum Sufi. Salah satu redaksi yang menyebutkan pendapat ini yaitu ada di dalam kitab Biharul Anwar. Berikut kutipannya. Awaluma khalaqallahu nuri, fafataqa minhu nuru ali, thumma khalaqal arsya wal waha wal syamsa wal du'an nahari wa nurul absari wal aqla wal ma'rifah. Artinya, makhluk pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan adalah cahayaku, lalu muncul darinya cahaya Ali, lalu Allah menciptakan arsy dan lauhul mahfud, kemudian matahari dan siang hari, kemudian cahaya penglihatan, akal dan pengetahuan. Adapun dalil yang mendukung pendapat ini adalah sebuah riwayat oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashqi. Walaupun setelah diteliti, riwayat ini lemah. Bunyinya seperti ini. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Artinya, jika bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Pendapat kedua mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Qalam. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari di dalam kitab tarikhnya. Beliau menyebutkan hadis-hadis terkait hal ini dengan berbagai redaksi yang mirip-mirip. Salah satu hadis tersebut redaksinya seperti ini. Haddatsani Wasil bin Abdul A'la al-Asadi, qala haddatsana Muhammad bin Fudail an al-A'mas an Abi Dhabiyan an Ibnu Abbas qala awwalu ma khalaqallahu min syai'in al-qalamu faqala lahu uktub faqala wa ma aktubu ya rabbi qala uktub al-qadara qala fajarul qalamu bima huwa ka'inun min dzalik ila qiyamis sa'ati thumma rufi'a bukharul ma'i fafataqa minhu as-samawat. Artinya, diriwayatkan kepadaku dari Wasil bin Abdul A'la al-Asadi, dari Muhammad bin Fudail, dari Al-A'mas, dari Abu Dhabiyan, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Qalam atau pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, menulislah. Qalam pun bertanya, apakah yang harus aku tulis wahai Tuhanku? Allah berfirman lagi, tulislah takdir dariku. Lalu Qalam pun menuliskan apa saja yang akan terjadi dari saat itu hingga hari kiamat.
Kemudian terangkatlah uap air dan uap air itu membelah langit-langit. Hadis riwayat dari Al-Hakim, Al-Baihaqi, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Abil Asim, Al-Juri, dan Ahmad. Pendapat ketiga mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah air. Argumentasi atau dalilnya adalah ayat Al-Qur'an surat Hud ayat 7 yang berbunyi, artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arsy-Nya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Al-Quran Surat Hud ayat 7. Ayat ini dipahami oleh para ulama bahwa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah bertahta di arsy-Nya atau di singgasananya yang terletak di atas air. Jadi air sudah diciptakan lebih dahulu dari apa yang ada di alam semesta ini. Kemudian pendapat ini juga dikuatkan oleh hadis Nabi yang artinya, dialah Allah yang pada waktu itu tidak ada sesuatu pun selain dia, sedangkan arsy-Nya di atas air. Lalu dia menulis di dalam Al-Dzikr segala sesuatu yang akan terjadi. Lalu dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2953. Hadis ini menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdirnya, dia sudah bertahta di arsy-Nya atau di singgasananya yang terletak di atas air. Yang namanya arsy ini bisa dimaknai sebagai singgasana Tuhan. Akan tetapi kita tidak tahu bentuknya seperti apa, karena ini adalah perkara ghaib yang hanya Allah saja yang tahu hakikat sesungguhnya. Pendapat keempat mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah arsy atau singgasana Tuhan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dalam kitab Bikharul Anwar. Dalam kitab tersebut disebutkan seperti ini. Awalu ma khalaqallahu al-arsya wastawa alaihi. Artinya, makhluk pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah arsy, di mana Allah Subhanahu wa taala menetap di atasnya. Kemudian dari pendapat kedua yang mengatakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah pena, lalu pendapat ketiga yang mengatakan air, dan pendapat keempat yang mengatakan arsy. Ketika pendapat ini dikompromikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah air, kemudian arsy, lalu pena. Sedangkan hadis-hadis yang mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah pena, maksudnya adalah makhluk yang pertama kali diciptakan setelah adanya air dan arsy. Selain keempat pendapat ini, sebetulnya masih ada pendapat lain, namun tidak populer. Seperti ada ulama yang berpendapat bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah udara. Pendapat lain mengatakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah akal. Dari semua pendapat-pendapat yang telah disebutkan tadi, kita hanya bisa berkata, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang tahu hakikat kebenaran yang sesungguhnya.